Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Dalam sesi ini kita akan membahas topik Contact Diagram for Production Cycle dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Laboratorium. Setelah mempelajari video ini, diharapkan dapat menjelaskan Contact Diagram for Production Cycle, membuat Contact Diagram for Production Cycle. Kita baca soal Documentation for Production Cycle. Sebuah perusahaan furniture menerima order untuk membuat sebuah almari. Proses bisnis yang terjadi adalah sebagai berikut. Bagian penjualan membuat booking order sebanyak 2 rangkap. Kemudian kita baca satu-satu aja lah ya, satu-satu lalu kita kerjakan biar teman-teman nggak bingung. Nah, diharapkan teman-teman membaca 3 kali sebelum mengerjakan setelah selesai. Oke, kita mulai dari bagian penjualan. Kita buka Microsoft Visio. Microsoft Visio. Oke, Microsoft Visio 2013 versi yang misalnya ada 16 atau 2010, kurang lebih tidak jauh berbeda. Nah, seperti ini lalu Ibu pilih data flow model diagram. Oke, klik kecil kita besarkan di sini. Oke. Nah, ini Ibu buat seperti ini. Ini production cycle. Ini sistemnya production cycle. Sistemnya ya. Lalu sesuai di soal tadi ada proses. Di sini ada bagian penjualan. Sesuai di soal penjualan. Nah, ini ya. Bagian penjualan membuat booking order sebanyak 2 rangkap. Kita pasangkan data flow diagram data flow. Jadi flowchart itu menunjukkan data flow, arus data, input mana, outputnya kemana. Oke. Booking order, production cycle ya, ke sistem. Lalu, bagian penjual membuat booking order sebanyak 2 rangkap. Ingat semuanya harus ke sistem, yaitu production cycle dalam kasus ini. Kemudian, production cycle menyerahkan booking order asli ke bagian produksi dan tembusan ke pelanggan. Bagian produksi dan tembusan ke pelanggan. Oke, kita sini buat proses ada produksi, lalu di sini tembusan ke pelanggan. Nah, pelanggan kita taruh di atas deh misalnya. Oke. Ini kita pakai data flow, kita kan dari sistem production cycle ke bagian produksi. Jadi inputnya dari bagian penjualan booking order, outputnya itu ke bagian produksi booking order, lalu ke bagian penjualan. Dokumennya arus datanya ya. Booking order, kita dalam kurung tembusan misalnya ya. Oke. Lalu sesuai soal, setelah menerima pembayaran uang muka, bagian penjualan ini ada kata menerima pembayaran uang muka ya. Berarti ada bukti bahwa telah menerima, berarti ada dokumen dari pelanggan kan. Berarti ada dokumen menunjukkan sudah membayar uang muka, bisa kwitansi misalnya ya, ke sistem. Kalau susah pakai konektor juga boleh deh. Dari pelanggan kita harus ada panah. Iya, ini kita hapus yang tak ada panah, harus ada panahnya ya. Kelihatan dari pelanggan ada dokumen atau kwitansi deh ya. Kwitansi pembayaran uang muka. Uang muka. Oke ya, jadi pelanggan input ini ada data dokumen, datanya apa sih? Ada kwitansi pembayaran uang muka ke sistem, lalu sistem memberikan ke bagian penjualan. Kwitansi pembayaran, oke ya. Panahnya kelihatan ya? Oke. Jadi dari pelanggan ke ini, oke. Pelanggan ke production cycle, dari production cycle, sistem production cycle ke bagian penjualan, lalu bagian penjualan membuat LPP sesuai soal. Tuh,
menerima pemberian uang muka, bagian penjualan membuat LPP, bagian penjualan lalu membuat LPP ke sistem ya, input LPP ke sistem. LPP ke sistem, lalu ini panahnya harus masuk. Nanti boleh kita rapi-rapikan lagi ya. Oke, atau ini digedein biar panahnya pas gitu ya. Oke, ini jadinya nggak pas, nggak apa-apa ya. Oke, lalu si soal 3 rangkap untuk manajer dan bagian keuangan dan diarsipkan. Diarsipkan tidak perlu diarsipkan untuk flowchart. Jadi manajer dan bagian keuangan dari tadi LPP dan sistem memberikan ke manajer. Kita buat lagi misalnya di sini manajer. Bagian keuangan manajer bagian keuangan. Jadi LPP tadi itu yang dibuat oleh bagian penjualan masuk ke sistem production cycle, lalu output keluarnya dokumen tadi, data tadi di ke manajer dan bagian keuangan. Sistem memberikan data flow LPP ke manajer dan data flow LPP ke bagian keuangan. LPP oke. Lalu uang muka hasil penjualan diserahkan. Ini nggak perlu, uang muka hasil penjualan diserahkan ke bagian keuangan. Ini untuk flowchart ya. Kalau menyerahkan yang kegiatannya apa, itu flowchart. Jadi kalau data flow diagram itu arus datanya, inputnya apa, output datanya keluar kemana. Bagian produksi membuat dokumen. Nah, bagian produksi membuat dokumen permintaan bahan baku berdasarkan PO ke bagian gudang. Oke. Bagian produksi ada permintaan bahan baku. Bagian produksi, mana bagian produksi? Bagian produksi, nih. Bagian produksi, permintaan bahan baku ke sistem ya, sistem lalu berdasarkan BO yang tadi ya, booking order yang awal, ke bagian gudang, lalu dari bagian ke gudangnya, lalu dari production cycle ke gudang. Bagian gudang belum ada, kita buat proses bagian gudang. Oke, lalu kita data flow-nya dari tadi ya, permintaan bahan baku dari bagian produksi membuat dari ke sistem, ada input dokumen, bagian produksi input dokumen ke production cycle perlu dokumen permintaan bahan baku. Lalu dari sistem ke bagian gudang, dokumen keluar ke bagian PBB, permintaan bahan baku ke bagian gudang. Oke, dan meminta tenaga kerja dengan membuat dokumen tenaga kerja. Jadi bagian produksi membuat dokumen tenaga kerja. Bagian produksi di sini ya, membuat dokumen tenaga kerja. Di sini ada dokumen tenaga kerja. Ibu singkat aja biar nggak panjang ya. Ke sistem, dari sistem dokumen tenaga kerja ke bagian personalia, dari sistem ke bagian personalia. Data dokumen tenaga kerja ini masuk sistem memberikan data dokumen tenaga kerja ke bagian personalia. Bagian personalia kita buat, kalau belum ada, saya ke sini nih. Delete. Bagian personalia ini kita pointer di sini. Bagian personalia. Bagian personalia. Oke, ini kan tadi tak sengaja delete aja. Oke. Jadi produsen cycle memberikan informasi apa? Dokumen tenaga kerja ke bagian personalia. Sini dokumen tenaga kerja. Oke.
Kemudian semua tenaga kerja memproses bahan baku menjadi lemari, diserahkan ke bagian penjual nih. Kata memproses ini masuk ke flowchart ya. Aktivitasnya apa? Memproses bahan baku tenaga. Ini flowchart tidak perlu kita masukkan. Lalu bagian gudang berdasarkan dokumen PBB dari bagian produksi menyiapkan bahan baku. Bagian gudang menyiapkan bahan baku dan dokumen informasi biaya bahan baku sebanyak 2 rangkap untuk manajer dan diarsipkan. Bagian gudang menyiapkan bahan baku dan bahan baku. Bagian gudang input nih. Bagian gudang mana? Bagian gudang input ke sistem. Semuanya harus melalui sistem. Ada dokumen apa? Kan dokumen PBB tadi ya, permintaan dari bagian produksi tadi ya. Menyiapkan berarti dokumen bahan baku dan dokumen informasi biaya bahan baku ya. Dokumen informasi biaya bahan baku deh. Dokumen informasi biaya bahan baku. Dokumen informasi biaya bahan baku ya. Biar nggak panjang, oke. Bagian gudang input nih, kita harus pakai data flow biar kelihatan nih panahnya. Oke. Ibu harus tambahkan panah di misalnya sini nih. Control Z. Ini kan nggak ada panah, Ibu harus kasih panah. Supaya ada panah, pakai data flow. Pakai data flow, pakai connector. Data flow. Oke, ada panah kan? Yang tak ada panah kita hapus. Kita ketik dokumen informasi bahan baku. Oke. Di sini sebanyak 2 rangkap untuk manajer dan diarsipkan. Jadi untuk manajer dan diarsipkan nggak usah, karena diarsipkan itu masuk ke flowchart. Masuk ke DFD level 0. Jadi dokumen informasi bahan baku ini bagian gudang input ke sistem laporan ke dokumen informasi bahan baku, laporan ke manajer. Sesuai soal untuk manajer dan diarsipkan, betul ya. Lalu di sini untuk manajer dokumen informasi bahan baku. Dokumen informasi bahan baku. Oke. Lalu bagian personalia berdasarkan dokumen tenaga kerja menugaskan tenaga kerja dan mengirimkan dokumen informasi biaya tenaga ke bagian produksi. Jadi bagian personalia ada dokumen informasi biaya tenaga kerja. Bagian personalia masuk ke sistem ada informasi dokumen informasi tenaga kerja. Dokumen informasi tenaga kerja. Bagian berdasarkan dokumen tenaga kerja tadi menugaskan tenaga kerja dan mengirimkan dokumen informasi biaya tenaga kerja dan ke bagian produksi. Masuk sistem, lalu sistem masuk ke bagian produksi. Biaya tenaga kerja. Lalu masuk sistem production cycle ke bagian produksi. Sistem ke bagian produksi. Oke, di sini ada dokumen informasi biaya tenaga kerja. Informasi biaya tenaga kerja. Oke. Bisa digedein dikit. Oke. Kerja. Lalu membuat bagi laporan biaya tenaga kerja sebanyak 2 rangkap untuk manajer dan diarsipkan. Bagian personalia membuat laporan biaya tenaga kerja. Bagian personalia membuat masuk sistem ada dokumen ini ya. Ada dokumen bagian personalia juga boleh deh kayak gini. Oke, ini ya. Bagian personalia dokumen biaya laporan biaya tenaga kerja. Laporan biaya tenaga kerja. Laporan biaya tenaga kerja ini ya. Membuat laporan biaya tenaga kerja sebanyak 2 rangkap masuk ke sistem personalia yang membuat ya. Lalu sistem memberikan laporan biaya tenaga kerja ke manajer.
Laporan tenaga kerja ke manajer. Laporan tenaga kerja ke manajer. Ini laporan tenaga kerja ke manajer. Jadi arus datanya seperti ini. Jadi menunjukkan arus data. Oke, sampai di sini. Bagian penjualan setelah menerima lemari dari bagian produksi, bagian penjualan setelah menerima lemari dari menyerahkan lemari ke bagian pelanggan. Nah, ini menyerahkan itu flowchart. Lemari ke bagian pelanggan menerima uang sisa pelunasan dari pesanan dan diserahkan ke bagian keuangan. Lalu ini masuk flowchart ya. Lalu bagian keuangan membuat laporan LPH 2 rangkap untuk manajer. Bagian keuangan membuat LPH 2 rangkap. Bagian keuangan membuat LPH masuk ke sistem LPH laporan ini ya, LPH lalu dari sistem masuk ke manajer. LPH ini ya, LPH oke, LPH. Nah, selesai. Seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan data flow diagram juga boleh. Ibu pakai tadi data flow model diagram, sama aja. Intinya bisa tahu arus datanya kemana dan mengerti arus datanya, inputnya apa, outputnya kemana, ke siapa. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.